Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sobat RH sekalian, kita bicara tentang Anies Baswedan hari ini ya, yang diperiksa oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa ini pemeriksaan yang bernada politis, dioprek-oprek, dicari-cari kesalahannya, kira-kira ada nggak yang bisa digoreng. Mungkin begitu maksudnya ya. Padahal kasus banyak yang sudah terang benderang, yang sudah ada jelas saksinya ya, yang sudah jelas kerugiannya ya. Ya itulah kalau KPK berpolitik dan dikuasai oleh aktor-aktor politik. Tapi ya mau diapain lagi ya. Jangan-jangan kita tidak tahu ya. Menjelang pilpres tiba-tiba Anies ditersangkakan, Ganjar ditersangkakan ya, siapa lagi you name it ya ditersangkakan, maka kemudian threshold tetap dipertahankan, maka kita dipaksa untuk memilih orang yang barangkali kita tidak kehendaki. Nah, jadi bukan soal Aniesnya, bukan soal Ganjarnya, tapi demokrasi itu yang harus diselamatkan. Kalau cara mengelola negara seperti ini ya gawat. Nah ini sebagai contohnya ya, anak-anak demo, sebagaimana diberitakan wartaberita.com, ngakak pengakuan pendemo Anies, nggak tahu kalau demo Pak Anies, katanya demonya seru makanya saya ikut. Kita bacakan ya, hal-hal yang menarik seperti ini ya, luar biasa ya. Oke, coba kita bacakan. Sekelompok orang yang berunjuk rasa di gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Setiabudi Jakarta Selatan ya. Oke, kita bacakan dari awal. Oke. Oh, dari RMOL nih ya, dari Rakyat Merdeka Online rupanya mereka. Oke. Oke. Sekelompok orang yang berunjuk rasa di Gedung Merah Putih di saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, muncul sekelompok orang yang berunjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Setiabudi Jakarta Selatan. Para pendemo yang jumlahnya hanya beberapa orang itu dikomandoi oleh seorang korlap dari atas mobil Toyota Kijang warna putih. Korlap terdengar berteriak-teriak soal gelaran turnamen mobil listrik Formula E yang berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC Ancol 6 Juni 2022 ya. Dari sejumlah pendemo yang hadir ada seorang pemuda berusia 21 tahun yang mengaku tidak tahu menahu terkait materi unjuk rasa. Pemuda yang mengaku bekerja sebagai penjaga toko di Senen, Jakarta Pusat itu ditawari temannya untuk datang ke gedung KPK. Saya lagi libur kerja terus diajak, nggak tahu kalau demo Pak Anies, katanya demonya seru, makanya saya ikut, kata pemuda itu dalam rekaman suara yang beredar lewat grup WhatsApp. Pantauan kantor berita politik RMOL, Anies tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9.26 WIB. Anies yang mengenakan seragam dinas warna putih itu langsung menghampiri puluhan wartawan yang sudah menunggu kedatangannya. Anies langsung masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan melakukan registrasi dan menunggu di ruang tunggu sebelum dimintai keterangan. Anies yang membawa map warna biru ini akan dimintai keterangannya terkait penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK terkait penyelenggaraan Formula E. Luar biasa. Pokoknya goreng terus ya. Oke, coba kita baca pernyataan dari Bambang Wijoyanto ya. Oke. Ini Anies Baswedan diperiksa KPK, Bambang Wijoyanto tuding ada yang paksakan kasus Formula E berjalan. Dari Tempo ya. Tempo.co Jakarta, mantan tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta Bambang Wijoyanto menuding ada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang memaksakan agar pengusutan kasus Formula E terus berjalan. Tudingan ini Bambang sampaikan di tengah pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK hari ini.
Ada 1-2 orang pimpinan KPK yang ditengarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja memaksakan dirinya atas nama kepentingan politik, bukan sepenuh-penuhnya melakukan upaya penegakan hukum sesuai kewajiban hukum KPK, ujar Bambang dalam keterangannya Kamis 7 September 2022. Menurut Bambang, isu Formula E sedari awal sudah dipolitisi oleh beberapa orang anggota parlemen DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI dan PDIP. Selain itu, dia menyebut juga ada cipta kondisi berupa demo-demo kecil di depan Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Bambang menyebut seluruh hal ini terjadi akibat mulai masuknya tahun politik menjelang pemilu 2024. Sehingga menurut Bambang, ketegangan politik menguat hingga tercipta drama dan sandera politik. Akibat kegaduhan ini, Bambang menyebut proses penegakan hukum menjadi rapuh. Yang menjadi pertanyaan besar, rupanya langsung berubah dia. Begitulah kalau tempo ya, kalau tidak kita tekan terus berubah dia halamannya ya. Oke, ini ya. Oke. Bambang, yang menjadi pertanyaan besar pasca pemberian keterangan Anies Baswedan atas panggilan dari KPK, apakah pimpinan KPK akan tunduk pada hasil dan kesimpulan penyelidikan dan tidak mencari-cari alasan dan memaksakan kehendaknya untuk mentersangkakan Anies, kata ex-wakil ketua KPK ini. Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK dengan mendatangi Gedung Merah Putih pada hari ini sekitar pukul 9.30. Ia datang dengan mengenakan pakaian dinas dan menentek map biru. Anies terlihat rileks mengikuti pemeriksaan terkait Formula E tersebut, namun ia enggan menjawab sejumlah pertanyaan wartawan. Terima kasih, ujar Anies sambil melambaikan tangan ke wartawan yang menunggunya di pintu masuk. KPK menerima laporan dari Lembaga Studi Demokrasi Rakyat (SDR) soal dugaan korupsi dalam penyelenggaraan balapan Formula E. Yang ini digoreng terus itu. Laporan anak Jokowi tidak ditindaklanjuti. Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto menyatakan bahwa pihaknya juga melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Balapan itu dilakukan di sirkuit di kawasan Ancol yang dibangun oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta. Anggaran pembangunan sirkuit ini sempat membengkak dari 50 miliar menjadi 60 miliar. Dalam penyelidikannya, KPK telah memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E tersebut. Salah satunya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik. Selain Anies Baswedan, KPK juga mengagendakan pemeriksaan Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto. Ya, sahabat daerah sekalian ya, mau diapakan lagi ya, begitulah politik kita ya, dan begitulah penegakan hukum kita. Kalau masih jauh dari jelas ya ngapain dioprak-aprik gitu ya, kecuali kalau sudah ada hasil penyelidikannya gitu ya, itu sudah mengarah kepada kira-kira bakal adanya tersangka gitu ya, tapi jangan dicari. Pokoknya ada laporan korupsi, dicari-cari. Ya jangan begitu. Kalau begitu caranya, maka kelihatan betul di entertain ya. Harusnya fakta dan datanya jelas dulu. Jangan terkesan mencari celah dari keterangan Anies, mencari celah dari keterangan saksi-saksi. Kalau sengaja mencari-cari kesalahan, ya bisa saja ditemukan kesalahan, walaupun belum tentu juga itu korupsi. Karena kalau unsur korupsinya saya katakan tadi, unsur melawan hukum ya, unsur misalnya menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, kemudian unsur merugikan keuangan negara terpenuhi, tapi kan tidak berarti korupsi sudah terjadi kalau seandainya tidak ada niat buruk, tidak ada mens rea-nya. Bisa jadi orang itu katakanlah melanggar sebuah peraturan ya dan sifatnya administratif. Akibat pelanggaran tersebut negara bisa dikalkulasikan dirugikan, karena negara dirugikan ada orang yang diuntungkan, kan begitu kan, itu kan otomatis terkait. Tapi tidak berarti korupsi sudah terjadi. Kalau begitu nanti orang tidak mau memegang jabatan publik. Karena dalam jabatan publik itu bisa jadi ada terjadi pelanggaran administratif sifatnya ya. Saya ingat teman saya Denny Indrayana ketika
membuat sistem payment gateway, ya, yaitu pembuatan paspor, dan tiba-tiba ditersangkakan kasus korupsi juga, padahal tidak ada bukti misalnya ada transfer ke yang bersangkutan atau yang bersangkutan memperkaya diri, tapi karena unsurnya ada yang dilanggar, yaitu peraturan Menteri Keuangan misalnya, kemudian perusahaan yang dianggap ikut atau menang tender jadi provider itu dianggap diuntungkan walaupun faktanya enggak, karena proyeknya baru berjalan dihentikan padahal investasinya sudah lebih besar dari itu, lalu dianggap ada kerugian negara dari rapat-rapat dan lain sebagainya, maka jadilah kalau caranya begitu, maka pejabat publik, ya, tidak ada yang mau kecuali koruptor sungguhan atau orang yang bergantungan di kekuatan politik. Maka negara ini tidak akan pernah benar karena akan akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah, orang yang bergantung pada kekuatan politik atau orang yang sengaja korupsi dan menutupi korupsinya dengan cara menyiram semua yang terkait, ya. Kita tidak ingin seperti itu, ya. Negara kita adalah negara yang harusnya bisa menjadi surga di dunia, tetapi karena perilaku korup itulah yang membuat kita kemudian seperti jadi di neraka, ya. Oke. Ada lagi berita yang lucu juga, misalnya nih ada iringi pemeriksaan Anies Baswedan, RW DKI aksi berdemo di gedung KPK RI, ya. Tuyul maling duit rakyat Formula E. Times Indonesia Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa KPK RI pagi ini. Ia pun datang ke gedung lembaga anti rasuah dan di saat bersamaan rukun warga DKI anti korupsi RW DKI aksi melakukan demo di depan gedung Merah Putih KPK RI tersebut. Kita nggak tahu ini apa organisasinya. Mereka mendesak KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan Formula E termasuk Gubernur Anies Baswedan. Jika memang ada bukti kuat bahwa telah terjadi korupsi dalam penyelenggaraan Formula E, maka KPK harus meningkatkan penanganan kasus tersebut menjadi penyidikan. Artinya harus ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ahmad Rijal, koordinator RW DKI Aksi. Mereka meminta kepada KPK RI untuk tidak ragu dan takut. Kata mereka, KPK RI harus mengusut tuntas kasus tersebut sehingga kerugian negara bisa diselamatkan. Kami mendesak KPK maju terus untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan koruptor bebas berkeliaran sesuka hatinya. Kami mendesak KPK untuk mengusutnya hingga tuntas jelasnya. Luar biasa, ya. Mereka yakin seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta, akan mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi terutama terkait penyelenggaraan Formula E. Kami warga Jakarta siap mendukung KPK. Kami akan berada tepat di belakang KPK. Maju terus KPK, ujarnya. Diberitakan Times Indonesia, ya. Oke, coba kita iseng-iseng, ya, sobat era sekalian, ya. Dalam kasus Formula E, mana yang Anda percaya? Anies Baswedan atau KPK? Coba kita lihat, ya. Kita adakan polling dalam soal formula dalam soal Formula E, mana yang Anda percaya, ya. Kemudian A karena A Anies Baswedan, B KPK. Kemudian C tidak keduanya, tidak keduanya. Oke, biar kita punya ini, ya, punya alternatif, ya. Jangan juga vis-a-vis begitu. Siapa tahu dua-duanya nggak dipercaya, kita nggak tahu, ya. Oke. Sobat era sekalian, memang kalau penegakan hukum dengan cara begitu ya berat kita memang, ya. Apalagi sekarang dibilang bahwa tidak ada capres yang kuat secara elektoral. Kalaupun dianggap terkuat, ya itu karena dia menang-menang tipis saja. Itu pun didorong-dorong juga oleh lembaga surveinya barangkali, kan, karena memanfaatkan margin of error dan lain sebagainya, karena ada favoritism. Karena itu yang paling penting jawaban dari semua ini adalah open competition yang justru dihindari oleh para oligarki dan juga ketua-ketua umum partai politik.
Ketum partai politik maunya tidak ada open competition, yang ada adalah kompetisi yang dikendalikan oleh mereka ya, dengan hal-hal yang seperti itu juga. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya. Mari kita berbaik sangka ya, agar KPK betul-betul menjalankan tugasnya secara profesional. Jangan menersangkakan orang yang tidak bersalah, tapi jangan membebaskan orang yang bersalah. Dan harus adil dalam menyikapi suatu perkara ya. Jangan perkara yang dekat dengan kekuasaan istana tidak diproses ya. Sementara kalau yang terkait dengan oposisi diproses cepat. Mudah-mudahan kita baik negara ini ke depan, tidak dipenuhi oleh orang-orang yang hanya sekedar melihat kekuasaan sebagai alat kelompok atau alat golongan dalam mencari kenikmatan hidup atau kenikmatan jabatan. Tapi mudah-mudahan ke depan yang memimpin negara ini adalah orang-orang yang jujur, yang amanah, yang bersih, dan melihat Indonesia, ingin melihat dan menciptakan surga surga dunia di Indonesia ini. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan lagu ini. Ayo mudik. Ciao.